Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat mengawali semua pekerjaan kita satu minggu ke depan. Dan di awal minggu ini, mari kita dipimpin Tuhan melakukan semua karya terbaik kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Ya, akan saya bacakan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari coba kita renungkan sebentar. Bagaimanakah kita melakukan tugas panggilan kita masing-masing di dalam pekerjaan kita keseharian? Apapun profesi dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita sebagai pendeta, kita sebagai pelayan gereja, ada sebagai buruh, guru, polisi, dokter, dan berbagai-bagai profesi yang lain. Atas dasar apa kita melakukan semua tugas tanggung jawab tersebut? Apakah yang mendasarinya hanya untuk kepuasan keinginan kita atau mencari kesenangan? Apakah karena atas dasar upah atau gaji yang kita terima? Atau apakah karena paksaan sebuah kewajiban karena perintah dari atasan kita masing-masing? Tentu jawabannya beragam. Dan sekarang pada hari ini, firman Tuhan mengajar kita, di atas semuanya, dari semua tadi motivasi yang mendasari tugas pekerjaan kita ini, firman Tuhan mengajar kita dengan berkata, supaya segala hal tugas pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita lakukan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Melakukan segala sesuatu tugas pekerjaan di dalam Yesus itu, berarti kita harus melakukan tugas-tugas tanggung jawab itu menurut teladan Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, segala tugas yang kita lakukan adalah atas dasar perintah Tuhan. Pekerjaan itu adalah kewajiban kita sebagai ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan dasar yang demikian, maka hasil kerja kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada atasan, bukan kepada rekan kerja, dan bukan hanya kepada manusia. Dengan demikian, kita yakin hasilnya pasti yang terbaik. Yang kedua, kita melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan itu atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ketika segala hal kita lakukan di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah serong ke kiri dan ke kanan. Kita akan bekerja dengan jujur, dan tentunya kita akan memberikan sekali lagi yang terbaik, dan kita akan dijauhkan dari sikap yang keruh dan melakukan dosa-dosa yang lain. Yang ketiga, kita melakukan pekerjaan itu, kita lakukan di atas dasar kasih. Dengan melakukan segala hal di atas dasar kasih, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Karena orang yang mengasihi pasti akan memberikan yang terbaik untuk yang dikasihinya, bahkan mau berkorban untuk yang dikasihinya. Maka demikian juga kita melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, harus mengasihi pekerjaan itu dan melakukan tugas itu di atas dasar kasih. Yang keempat, kita bekerja dengan tulus. Di dalam Tuhan, kita akan bekerja dengan tulus. Maka motivasinya bukan lagi honor, bukan lagi penghargaan, bukan lagi hanya mengejar gaji yang diberikan kepada kita. Dengan demikian, kita akan bekerja dengan gembira dan motivasi kita akan lebih baik. Dengan semangat di dalam Yesus, maka kita akan dimampukan melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dan hasilnya sekali lagi pasti yang terbaik. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, melakukan tugas panggilan harus disertai rasa syukur. Kita bersyukur yang pertama karena kita dipercayakan Tuhan tanggung jawab yang besar. Kita dipercayakan untuk melakukan tugas pekerjaan masing-masing di berbagai bidang profesi kita yang sekarang.
Itu yang harus kita syukuri. Yang kita syukuri yang kedua, kita masih diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan untuk melakukan segala yang baik dalam pekerjaan. Dan yang berikut, karena segala hal itu kita lakukan tadi dalam Yesus, maka apapun hasil pekerjaan kita itu harus kita syukuri. Dengan demikian, kita senantiasa melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Dan bentuk rasa syukur dari pekerjaan yang kita terima dari Tuhan, maka kita wujudkan itu dengan bekerja tadi. Pertama, kerja sebagai ibadah. Dua, bekerja di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bekerja dengan kasih. Dan yang keempat, bekerja dengan tulus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, apapun profesi, apapun tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadamu, maka di dalam perkataan dan dalam perbuatan, lakukanlah semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepadanya. Selamat bekerja, selamat berbuat yang terbaik kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan memberi nafas hidup kepada kami pada hari ini, dan kiranya Tuhan memimpin kami melakukan semua aktivitas mulai hari ini dan 1 minggu ke depan, agar segala perkataan, perbuatan, dan pekerjaan kami lakukan sebaik-baiknya di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami persembahkan memuliakan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu dalam hidup pribadi, hidup keluarga, dan hidup bersekutu di gereja. Demikian juga di tengah masyarakat dan bangsa dan negara kami. Segala pergumulan, segala persoalan yang kami hadapi, mampukan dan menangkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.